Bentar-bentar, sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain. Oke deh, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, action! Ya, kembali lagi bersama saya. eh Mat saya ini laki-laki kangen, gitu kan? Di segmen seme seputar HMI. Begitu, sahabat Dermo. Nah, ini ada kedatangan tamu nih, ada dua. Ya mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bang. Monggo. Dari saya duluan berarti? Ya. Atau ya. Oke. Nggak usah ketawa, Bang. Ini memang terkait HMI ini bagaimana nih nantinya? Perkenalan dulu. Ya. Ya, perkenalkan untuk teman-teman Sobat Dermo yang belum tahu saya. Nama saya Muhammad Iqbal. Berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, itu mungkin sekilas tentang saya. Ya. Berarti panggilannya Iqbal. Panggilannya Iqbal. Ya, siap Bang Iqbal. Ya, monggo. Bang Rulas. Silahkan. Mantan Ketua Umum 2021-2022. Salah. 2027. 2020-2021. Oke, terima kasih Mat. Ya. Perkenalkan semua Sobat Dermo, saya Muhammad Kamarullah, biasa dipanggil Rulas. Saya jurusan kedokteran. Begitu kan? Siap, Enggak. lanjut. Saya jurusan hubungan internasional, angkatan 2017, semester berapa? Kira-kira semester 2 lah ya kalau tidak salah. Iya betul. Tapi Ya. melihat wajah-wajahnya ini kayak agak-agak sama kumis sama jenggot itu ada semester berapa begitu. Panggilannya Rulas. Rulas. Oh, siap Bang Rulas. Oke. Ya, nah, ini ya, kita lanjut ke ini ya, ke laptop begitu. Nah, ini sebenarnya di HMI ini ngapain aja sih, Bang? Untuk bisa menjadi anggota HMI itu bagaimana? Sebenarnya. Kalau pertanyaannya terkait bagaimana bisa menjadi salah satu dari keluarga besar HMI, ya jawaban singkatnya ya daftar HMI. Gitu loh. Daftar HMI dulu ya, untuk menjadi anggota Ya, HMI. itu yang paling pertama. Ya. Itu kalau ingin bergabung ya daftar dulu. Nanti setelah mendaftar baru melalui tahapan-tahapan. Kalau di HMI kan tahapan awalnya melalui pendaftaran. Setelah kita melanjut proses pendaftaran tersebut, kita masuk pada proses yang namanya screening. Screening itu proses proses awal dalam perkaderan di HMI. Jadi menentukan dan memetakan potensi-potensi kader itu pada proses screening. Nah, setelah melakukan proses screening itu teman-teman akan lanjut pada proses yang namanya pengenalan tentang HMI. Pengenalan tentang HMI. Nah, kalau di HMI bisa disebut sebagai Maperca, masa pengenalan calon anggota. Nah, itu diberikan penjelasan panjang lebar terkait apa itu HMI, bagaimana apa yang diperjuangkan oleh HMI dan sebagainya. Itu di proses karena organisasi perkaderan. Selanjutnya setelah Maperca, teman-teman juga akan mengikuti kegiatan latihan kader 1 atau bisa disebut sebagai LK1. Nah, itu proses penanaman nilai pertama itu pada latihan kader 1 itu. Nah, setelah melakukan proses LK1, teman-teman akan mengikuti rangkaian panjang dari proses perkaderan. Nah, di dalam situ panjang, nanti bisa kita obrolin lebih panjang lagi. Mungkin itu secara singkat runtutan kira-kira bagaimana kita sih awalnya untuk masuk sebagai anggota HMI. Nah, kira-kira begitu. Ya, mungkin dari Bang Rulas ini mau menambahkan sesuatu. Ya kan dia juga sebagai ketum kemarin kan 2020-2021, mungkin bisa lah ya kasih pemahaman terkait HMI ini kepada Sobat Dermo ini. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu tentang HMI ini. Soalnya HMI ini apa sih ya? Ya, lanjut abang ini selalu melotot deh. Memang dia Sobat Dermo ini dia memang sobat saya sebenarnya, bukan ketum. Kalau cara masuk HMI, DM. Akun Instagram HMI. HMI isi UMM ya. Ya, DM. Biar lebih kenalkan. Biasanya tuh dulu waktu saya mau masuk HMI, saya lihat di depan gerbang utama UMM itu ada bendera besar Himpunan Mahasiswa Islam hijau hitam gitu ya. Penasaran lah,
datang nanya dulu saya tuh biasanya, Mas, Mbak, ini yang kata orang HMI itu ya, Ya. apa HMI itu sesat kan? Masa sih, Bang? Iya, saya sering nanya gitu. Oh, ya, abang yang waktu maba. ya waktu maba saya nanya gitu, HMI itu katanya sesat, HMI itu suka meresahkan warga gitu-gitu karena suka demo gitu-gitu ya. Nah, nanti di situ dijelaskan. Namun beberapa tahun belakangan ini kan pandemi kan, makanya proses pembukaan stand itu ndak lagi di apa namanya UMM. ya di UMM, biasanya lebih virtual aja. Nah, makanya tadi saya bilang mending DM aja langsung ke akun Instagram Untuk nanya-nanya. Nggak apa-apa nanya tentang HMI itu ngapain aja sih, HMI itu sesat ya, HMI itu suka meresahkan warga ya. Nanti baru kita coba bangun diskusi di situ. Nah, saya kira itu cara yang paling awal lah ya. Apalagi mahasiswa itu kan terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup cukup merisaukan ya, merisaukan. Iya, tapi Bang sebenarnya ini ya Bang, terkait HMI ini kan orang memandangnya HMI ini anarkis sih. Dia sering demo dan sering sebagainya begitu. Itu sebenarnya benar atau tidak sih? HMI itu begitu? Atau memang sebenarnya begini, ada pertanyaan dari teman-teman begini kan, terkadang HMI itu sebenarnya NU atau Muhammadiyah? Nah, kalau saya dengar dari universitas yang berbeda selain UMM, dia mengatakan kalau ada di UMM, HMI itu dia berbasis Muhammadiyah. Begitupun sebaliknya, yang UMM itu dia mengatakan, yang HMI di UB itu dia mengatakan bahwa HMI ini NU, lebih banyak ke NU. Ini sebenarnya HMI ini berada di posisi mana nih? NU atau Muhammadiyah nih? NU atau iya betul, betul. Ya betul. Kalau soal itu HMI itu NU apa Muhammadiyah, dia bukan kedua-duanya ya. Tapi HMI itu menurut saya dia, kalau bahasa orang itu dia lahir tanpa ibu dan bapak ya. Kalau kata-kata orang. Kalau misalkan nih, kalau kita dan tanda kutip ya, lagi-lagi saya enggak ini. Kalau Muhammadiyah itu kan punya organisasi kemahasiswaan namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Ya. Kalau NU itu punya PMII. Nah, sementara HMI itu tidak punya apa-apa, tidak punya Muhammadiyah, tidak punya NU. Nah, makanya saya bilang tadi sebenarnya HMI itu bukan Muhammadiyah dan bukan NU. Nah, itu aja sih poinnya. Jadi tidak benar ya orang secara langsung mengatakan kalau HMI itu adalah Muhammadiyah atau HMI itu adalah NU. Nah, itu tidak benar menurut saya. Gitu. Ya mungkin jangan terlalu tegang lah ya, kita santai karena saya tegang sekali. Pertanyaannya ini kadermu Bang. Tahu nggak kader saya? Apa ini? Masa nggak tahu saya sih? Ya, Karena 2020 tahu. Nggak tahu ya. Ya mungkin dari Bang Iqbal. Saya melanjutkan dikit terkait stereotip yang di luar yang mengatakan bahwasanya HMI itu adalah organisasi yang dalam pergerakannya selalu anarki dan dan sebagainya. Selalu di stereotip dengan hal-hal buruk. Saya sebelum masuk ke HMI juga mendengar stereotip itu dicap di tubuh HMI. Namun setelah saya masuk dan berproses di HMI, sebenarnya hal-hal yang diperjuangkan di HMI itu tidak demikian. Dalam proses perjuangan yang kita lakukan itu tetap menggunakan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Itu yang selalu diperjuangkan dan itu yang selalu diajarkan khususnya kepada saya, bahwasanya dalam proses perjuangan itu kita tidak boleh merusak fasilitas atau merusak fasilitas dan hal sebagainya. Nah, itu jadi stereotip itu buruk itu diberikan kepada HMI dan ketika saya masuk saya tidak melihat hal itu. Kira-kira ketika masuk tidak melihat hal itu. Kembali lagi Bang, bukan kembali lagi sih. Tadi pertanyaan yang tadi loh belum terjawab. Ini sebenarnya NU Muhammadiyah ini ada di HMI atau memang sebenarnya kan kalau Tumbulas itu tadi bilang bahwasanya HMI ini bukan NU bukan Muhammadiyah atau bagaimana, atau saya salah tangkap begitu? Sebenarnya HMI ini ada dua kubu ini atau memang ada di tengah-tengah ini, saya nggak tahu apa bukan Islam ini atau bagaimana. Ya, ini pertanyaannya mungkin ini ya, HMI itu
sebenarnya di bawah naungan siapa sih kan gitu ya. Nah, betul, sepakat. Secara historis HMI bukan di bawah organisasi apapun ya. HMI bukan NU, HMI bukan Muhammadiyah, HMI bukan Masyumi, HMI bukan PKI, HMI bukan apapun. Bukan ateis apalagi ya. Ya, HMI adalah HMI. Sekali lagi HMI adalah HMI itu sendiri. Himpunan Mahasiswa Islam. Yes, alright. Nah, karena secara konstitusi HMI, anggaran dasar HMI, itu dijelaskan HMI itu bersifat independen ya. Artinya dia berdiri sendiri. Dia tidak terikat oleh organisasi apapun, organisasi masyarakat apapun, tidak. Nah, di dalam HMI itu ada tafsir independensi itu ada dua ya, independensi etis dan independensi organisatoris ya. Nah, independensi etis itu melekat pada setiap kader HMI itu. Jadi setiap kader HMI itu memiliki kebebasan apapun, karena kemerdekaan atau kebebasan itu merupakan fitrah manusia ya. Fitrah manusia. Nah, begitu yang diajarkan HMI. Nah, sementara secara organisatoris HMI tidak boleh terafiliasi dengan kepentingan manapun, gitu ya. Entah itu kepentingan Muhammadiyah ataupun kepentingan NU ataupun kepentingan yang lain, kepentingan partai dan segala macam nggak boleh. Nah, makanya tegas sudah clear di dalam HMI khususnya di aturan terkait dengan independensi itu. Nah, kalau teman-teman baca anggaran dasar yang khususnya tafsir independensi, maka teman-teman akan mengetahui dan jelas bahwa HMI bukan terafiliasi dengan apapun. HMI adalah HMI itu sendiri. Berarti begini kan, saya tarik begini kan, HMI ini bukan mewadahi keseluruhan. Ini kan Islam, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, dari situ siapapun yang beragama Islam dia boleh masuk HMI. Begitu. Ya. Pintar sekali. Pintar sekali. Tidak dikhususkan untuk satu golongan. Jadi Tidak mau dia Muhammadiyah, mau dia Masyumi, mau dia Syiah dan sebagainya bisa masuk HMI. Ya. Boleh berproses di mau HMI. Syiah, mau Wahabi, mau Salafi, segala terserah masuk. Masuk aja HMI. HMI ini terbuka sekali ya. Terbuka sekali. Welcome to the jungle gitu kan. Welcome to apa, Bang? To the Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. Siap. Nih, kira-kira nih, kalau saya katakan kalau tadi tidak terikat oleh apapun nih, ada argumen-argumen begini terkadang, Bang. Saya nih pernah, tapi kan sudah dijelaskan tadi kan, ada beberapa orang yang mengatakan saya takut sih masuk HMI karena gara-gara ini, gara-gara itu kan. Jadi gara-gara ininya, itunya itu begini, Bang. HMI itu sebenarnya kalau di kampus ini, apalagi di kampus, dia kayak ininya loh, eksistensinya itu masih ini kayak HMI itu anarkis kan, begitu tadi sudah dijelaskan kan. Tapi yang orang lain pandang itu kan, ada mahasiswa baru menanya sama saya begini, HMI bukan yang seperti saya bayangkan, HMI ini kayaknya kehilangan arah, kendalinya ini mau kemana. Ini sebenarnya HMI ini arahnya kemana sih? Kalau kita bergabung di HMI ini, apa cuma himpunan, hanya menghimpun aja atau bagaimana? Ini mau dibentuk seperti apa sih HMI ini? Anggotanya bukan HMI-nya ya. Yes. Kalau mau berbicara terkait HMI, dia ini seperti apa, tujuannya seperti apa? Kalau dalam konstitusi HMI itu kan sudah dijelaskan ya, ada terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu. Jadi tujuan dari HMI adalah menciptakan generasi-generasi muda untuk menjadi seorang akademisi yang mampu menciptakan sesuatu dan melakukan pengabdian atas apa yang sudah didapatkan serta bersama-sama mewujudkan masyarakat adil yang makmur. Nah, itu adalah cita-cita yang mungkin sangat jauh, tapi akan selalu diperjuangkan oleh teman-teman dari HMI. Namun memang butuh proses yang panjang untuk sampai pada saat itu. Nah, itu tujuan dari HMI. Selain sebagai organisasi perkaderan, dia juga ingin menciptakan itu.
yang tadi saya sebutkan sebagai kalau di HMI sebagai insan cita. Jadi manusia yang sempurna yang demikian gitu. Yang dia memiliki karakter akademis, mencipta, mengabdi dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil. Kira-kira begitu. Begitu ya. Ya, mungkin dari Tumulas nih. Saya sebenarnya ini sobat demo saya ini ya, lagi-lagi saya nggak bisa bilang Bang Rulas ini bilang Bang begitu karena dia adalah ketum saya waktu itu 2020. Jadi kita terbiasa tum begitu kan. Ya. Ketua umum begitu. Mungkin ini ya. Yang tadi pertanyaannya melihat HMI di kampus dan tiba-tiba orang-orang kayak takut begitu ya lihat HMI gitu kan. Iya. Karena memang sering terjadi kan kayak peristiwa ya dalam tanda kutip ada crash gitu ya, Iya. antara mahasiswa dan himpunan gitu ya HMI. Betul. Nah saya juga beberapa tahunan itu melihat fenomena yang demikian. Cuman yang harus diketahui gini, HMI itu organisasi yang basisnya adalah mahasiswa, gitu kan. Nah mau tidak mau dia harus berupaya untuk merekrut mahasiswa dan itu ada di kampus, gitu kan. Memang kalau misalkan di kampus kita ya itu sudah difasilitasi ya, tempat kita ada di depan gerbang kampus gitu ya. Tempat kita dalam apa? Open recruitment gitu ya. Nah, cuman dalam upaya untuk misalkan branding HMI ya tidak terlepas dari kita harus memasang semacam bendera gitu ya, atribut lah. Nah, itu kok tidak disukai gitu ya. Tidak disukai oleh beberapa orang gitu lah ya. Begitu kan. Nah, iya, itu fakta-fakta yang terjadi. Iya. Nah, saya enggak bisa mengatakan kalau siapa yang salah di dalam hal ini ya. Ya. Cuman yang saya pengen ngomong adalah ini butuh kedewasaan aja. Karena beberapa tahun yang saya lihat itu yang menolak HMI untuk memasang atribut itu bukan antar organisasi, bukan IMM, bukan PMI dan segala macam, bukan. Tetapi dalam tanda kutip anti omek. Saya ingin katakan gitu aja deh. Ya, orang-orang yang tidak suka dengan HMI dan semua organisasi gitu. Nah, padahal cita-cita organisasi mahasiswa ekstra kampus itu mulia loh. Bayangkan orang-orang mahasiswa yang ada di teman-teman mungkin pernah dengar kan, kalau apa yang kita dapatkan di kampus itu hanya 30%. Selebihnya ada di luar kampus. Ya. Di luar kampus itu ada organisasi, ada lembaga-lembaga lain dan itu yang yang berperan penting untuk mengasah kemampuan mahasiswa. Nah, ngapain dibenci gitu loh? Iya, Bang. Nah, makanya saya cuman yang ingin saya sampaikan adalah ini butuh kedewasaan aja. Kenapa kok ditakuti? Padahal cita-cita organisasi mahasiswa ekstra kampus adalah cita-cita yang sangat mulia. So, oke. Gitu kan? Siap, ya. Dan itu pun saya rasakan, Bang, sebenarnya. Iya. Abang tahu kan kalau waktu Abang jadi ini kan, jadi ketum, saya itu sudah berada di mana? Kan begitu. Oh iya. Dalam artian saya online tanpa melihat kampus dan bukan berarti saya menyinggung kampus ya, tapi ini kan online kan. Online dan saya tidak memiliki kawan di sini. Bayangkan, Bang, saya dari Pulau Kangen nih, mungkin sobat rumah sudah tahu nih, tim redaksi mungkin sudah tahu. Tiba-tiba saya ke Malang, lihat beberapa ini diperkenalkan organisasi, kalau ke kampus mungkin saya tidak punya teman-teman kan begitu. Tapi yang saya selalu dengar itu dari HMI itu berteman lebih dari saudara. Itu benar gak, Bang? Benar kan? Benar. Bayangkan loh, saya itu dari di negeri jauh sana ya katakanlah gitu. Di mana, Bang? Saya di Norwegia sana kan. Nah, saya di sini bertemu dengan beragam macam karakter. Dan di situ kita saling mengenal. Misalnya saya sama saudara Iqbal. Bang Iqbal. Nah, itu kita bisa makan sepiring dan kita bisa saling melihat satu sama lain. Saya rasakan itu juga. Iya kan? Jadi konteks HMI berteman lebih dari saudara itu saya rasa masih relevan hingga sekarang. Hingga sekarang ya. Hingga sekarang. Berarti pandemi ini tidak menghalangi kita kan?
ya pandemi nggak bisa menghalangi Oh, ya. iya. Perasaan persaudaraan itu lebih tinggi kok. Siap. Gitu. Bahkan ya kalau misalkan Dik positif COVID, ya atas nama perkawanan saya akan membeli makanan untuk dia. Wih, keren ya. Tapi kok abang ini nggak pernah beli nasi ya? Cuma Ayo karena kita, guys, belikan nasi untuk saya. Belikan nasi untuk saya. Guys, ini padahal ketum saya loh, sobat dermu dulu tapi 2020. Saya nambahkan dikit terkait yang tadi sudah disampaikan saudara Rulas. Tidak semua ilmu itu kita bisa dapatkan di kampus yang tadi disebutkan. Saya belajar banyak terkait mengenal pribadi saya sebagai seorang manusia itu lebih banyak di himpunan mahasiswa Islam. Jadi saya kurang mengetahui bagaimana cara untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya atau manusia yang berintegritas. Kalau Indonesia kan membangun manusia yang integritas. Nah di HMI juga sama, ingin membangun mahasiswa atau pemuda Indonesia menjadi pemuda yang berintegritas. Kalau di lingkungan kampus itu saya hanya menerima, misalkan saya jurusan pemerintahan, saya hanya menerima materi-materi terkait ilmu pemerintahan. Namun yang saya dapatkan di HMI itu adalah bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa atau seorang manusia yang harus berintegritas. Kalau di Indonesia kan yang ingin dibangun adalah SDM yang berintegritas. Kalau di HMI? Sama juga HMI. Jadi ingin membangun mahasiswa dan pemuda yang di HMI itu sebagai pemuda yang berintegritas. Nah, berintegritas itu adalah manusia yang seutuhnya. Jadi kalau di HMI kan kita belajar ada yang namanya ada 3. Misalkan di Islam itu ada 3 ya, untuk menjadi manusia yang seutuhnya itu ada 3. Ada yang disebut sebagai manusia secara biologis, manusia yang secara rohani, manusia secara sosiologi. Itu yang 3 aspek yang harus dimiliki oleh manusia. Nah ini yang saya tidak dapat ilmu seperti ini di lingkungan kampus. Nah untuk menjadi manusia yang berintegritas ini. Kalau Pantesan bang saya diajarkan itu bang, NDP kan? Ya itu. Nah itu yang sangat menarik buat saya, bahwasanya dalam hidup kita harus memahami hal-hal yang demikian. Nah itu yang tidak bisa diberikan oleh kampus. Karena untuk mewujudkan negara yang sempurna itu harus terbentuknya awalnya adalah menciptakan manusia yang berintegritas. Bukan hanya sekedar memiliki ilmu, tapi dia juga harus berintegritas atau manusia yang seutuhnya. Kalau demikian dia harus memenuhi kebutuhan secara biologisnya, sandang, pangan, dan papan. Kalau misalnya secara sosial dia harus mampu bersosialisasi untuk manusia banyak itu seperti apa, kebutuhan rohaninya itu seperti apa. Nah, kira-kira itu yang jarang diberikan oleh kampus-kampus. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, ini ya, kembali lagi, ini bagaimana sih? Ya, kita ini sudah ngobrol banyak tentang HMI, arahnya kemana, kan begitu. HMI ini berarti ya, sebenarnya orang itu berasumsi bahwa HMI ini anarki dan lain sebagainya. Itu berarti pembohongan. Ini buat hampir aja buat teman-teman, tapi ternyata ini abang-abang, saya lupa juga karena keseringan ini kan ngopi, jadi kedekatan kita terbangun begitu. Disitulah fungsinya apa namanya bang, yang apa tuh ini loh, yang melebihi saudara itu apa namanya, berteman lebih dari saudara. Berteman lebih berteman lebih dari saudara. Berteman lebih dari saudara. Nah, ada cerita lucu kapan ya? Ceritanya ada seorang kader katanya, dia kehabisan bensin bang. Nah dia motornya itu mogok di daerah ITN, ITN Malang kan. Nah dia mengatakan di sini komisariat HMI itu di mana? Dia bertanya seperti itu bang, sampai dia mengatakan ada nanya sama seorang dan dia menunjuk di sana. Nah nggak tahu saya di sana ini menceritakan, sehingga dia pergilah ke sana dan cari-cari dan dia ketemu. Nah, di situ dia mengatakan bahwa bang, di sini kalau HMI itu mengatakan berteman melebihi saudara, bolehkah saya meminjam uang di situ bang? Itu kan berarti persaudaraan itu, dan itu dikasih, berarti persaudaraan itu masih ada kan sesama HMI begitu.
Ya mungkin dari teman-teman, untuk teman-teman bisa masuk HMI ini, mungkin dari Bang Iqbal sama Tumrulas ini mungkin bisa menjelaskan bahwa kembali apa namanya untuk masuk HMI itu bagaimana. Soalnya penawaran-penawaran untuk bisa masuk HMI itu bagaimana Bang? Untuk teman-teman nih yang tidak tahu, apalagi online begini kan, Ya. gara-gara pandemi ini. Mungkin siapa tahu nih bisa melihat YouTube ini sehingga ya Dermo 40 ini menjadi luas dan HMI ini menjadi luas, dan teman-teman yang tidak tahu HMI ini bisa tahu HMI. Itu bagaimana Bang? Closing statement lah. Closing statement. Ini kalau bahasa Kangin begini Bang. Suka keselio Bang itu Bang. Itu mau bilang closing statement itu ada nah-nahnya begitu Bang. Gitu kan. Hancur emang. Ya mungkin Bang. Ya itu kalau dari cerita laki-laki kangen tadi itu kan membuktikan ya bahwasanya kata berteman lebih dari saudara itu memang betul-betul ada di HMI. Ya kan, dengan cerita yang tadi Pak laki-laki kangen sebutkan. Ya. Yang kedua, ketika teman-teman masuk HMI juga ini ya, bukan hanya bisa misalkan bisa ngomong dan sebagainya, tidak juga. Teman-teman juga bisa meningkatkan skill teman-teman, kayak misalkan dalam dunia kejurnalistikan yang sekarang kita lakukan ya, dalam hal melakukan ini podcast dan seperti ini, itu juga bisa teman-teman kembangkan. Bukan hanya secara akademis, tapi untuk menciptakan sesuatu juga sudah kita mulai, khususnya di HMI CPOMM. Ya. Jadi untuk selalu mengembangkan skill yang kita miliki itu bisalah di organisasi ini. Ya. Mungkin dari Bang Iqbal, Bang Iqbal lagi, aduh ini Bang. Gara-gara sering berhadapan dengan Bang Iqbal, jadi sering keinget sama muka Bang Iqbal ini. Ya mungkin Tumrulas, monggo. Gimana nih? Yuk. Kalau masuk HMI, Ya. masuk aja. Ya gitu loh. Ini loh yang ada di HMI kan sudah dijelaskan. Ya, HMI banyak ya. Kalau secara kelembagaan HMI itu punya banyak sekali lembaga apa namanya? LSO gitu ya. Ada LAPMI, ada LKMI, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam ya. Ada banyak lah. LSMI, seni, lembaga seni banyak. Nah, nanti itu bisa jadi wadah untuk teman-teman masuk terus berproses. Kira-kira teman-teman itu punya kecenderungan di wilayah mana sih? Ya. Kalau di FISIP punya LAPMI kan, lembaga pers. Ya, ini Islam. termasuk Dermo 40 termasuk- ini milik termasuk LAPMI. Ya. Ya. Nah, Ini milik HMI, bukan sebenarnya ini di bawah naungan HMI juga kan begitu. ya betul. Ya, jadi sebenarnya Sama-sama memiliki. kalau saya lihat ya HMI itu saking banyaknya yang difasilitasi, kita juga jadi apa namanya, jadi manusia yang apa namanya berupaya untuk mengetahui kira-kira kita ini punya kecenderungan di mana nih. Nah, kalau saya sejak awal saya tuh suka wilayah tulis menulis ya. Nah, kebetulan di LAPMI, di Komisariat FISIP juga ada LAPMI, makanya saya kembangkan proses atau skill tulis menulis itu di LAPMI. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa ya buat artikel gitu-gitu. Terus itu juga jadi proses saya untuk misalkan menulis skripsi jadi mudah gitu-gitu ya. Nah, jadi bagi saya untuk teman-teman yang pengen untuk masuk HMI, nah jangan takut, jangan terpengaruh dengan stigma buruk di luar. Masuk aja dulu, nanti teman-teman bisa merasakan sendiri. Kalau misalkan HMI tidak cocok untuk teman-teman, silakan keluar. Ya. Itu adalah hak teman-teman. Disitulah belajarnya NDP. Hak kebebasan Ya, begitu. bisa Mungkin belajar. berarti Boleh. bermanfaat sekali nih NDP ini teman-teman, harus masuk HMI nih kayaknya. Biar menyejahterakan rakyat begitu kan. Iya, bisa belajar NDP, bisa belajar macam-macam. Yang terpenting adalah di HMI itu ada dua platform ya, platform keindonesiaan dan apa? Keislaman. Nah, itu jadi semacam apa namanya keistimewaan gitu ya di dalam HMI, dan itu sangat relevan hingga sekarang. Dan tidak ada semacam ya kalau HMI benci negara, enggak. HMI itu adalah satu kesatuan dengan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Baik, terima kasih Bang. Ini sebenarnya waktu ini sangat ini ya, kalau kita berbicara itu waktu itu kayak ini mengejar begitu ya. Sehingga Oke, habislah saya nanya waktu. terakhir boleh enggak sama ini moderator? Apa yang sudah saudara moderator, saudara Matsa ini dapatkan
di HMI selama berproses? Ya beginilah bang, sedikit ya mungkin sebenarnya waktu ini mengejar cuma ya saya tanggapi lah ya karena ini memang ketum ya saya dia takut ilmunya jadi dulu mabar. mengalir kepada saya. Ya yang saya dapatkan ya relasi juga ada bang dan ilmu itu pun sangat berfungsi. Contohnya nih begini, saya masuk pertama online. Siapa sih yang memberikan arahan-arahan tugas kalau bukan teman-teman dari HMI? Aduh, ini mengganggu lagi. Ya teman-teman dari HMI yang memberikan saya wadah. Ini loh kecenderunganmu. Dia bisa menilai. Saya ini sebenarnya bingung kan kemarin kecenderungan saya itu di mana dan saya itu sebenarnya pronya kalau nggak salah pronya di mana, kemauan saya itu di mana dan itu dipenuhi oleh HMI. Termasuk kepenulisan. Sempat kan Bang Tumrulas ini kan bilang kau coba menulis dan akhirnya saya terbitkan dan itu menjadi tantangan saya kemarin dan akhirnya terbit Bang. Oh gitu. Mungkin teman-teman bisa lah belajar di HMI itu juga punya lapis lah bisa mewadahi teman-teman untuk ini ya berproses jika tidak tahu menulis bisa diwadahi oleh LAPMI. Nah karena waktu ini juga nanti kapan-kapan kita ngobrol lah Bang. Ya ngopi dulu Bang. Ya. Oke. Terima kasih kepada Ini sudah selesai. ya sudah selesai. Nanti kita ngobrol lagi Bang. Karena ini ada waktunya di tempat ini. Ya begitu. Nanti kita Oke. ngobrol-ngobrol aja. Ya. Oke. Terima kasih Bang Iqbal, Tumrulas. Sama-sama atas kesempatan yang sudah Sama-sama. diberikan.